Tadi ada target juga gubernur. Kalau kesiapan Pak Anies, Person politik sebagai ketua partai kita harus siap ya. Harus siap. Tapi sampai hari ini saya belum ada keputusan dari saya kan. Ya. kerja dulu ya. Kerja dulu. Kita harus kerja. Ya. Bagaimana kita mau jadi gubernur? Kursi kita juga kurang, ya. Kerja juga belum kelihatan. Maka lebih baik narasi kita adalah narasi keberhasilan, narasi kerja. Sampai hari ini saya no comment lah. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Posisi pengurus saya kira sangat ideal ya untuk sebuah pertarungan politik ya, karena ini menggabungkan anak-anak muda ya, kemudian juga senior ya, senior yang sangat berpengalaman mengelola pekerjaan isu-isu pemerintahan sosial kemasyarakatan di Kota Gorontalo. Karena itu kami yakin di bawah komando Kakak Lola Yunus, DPD Nasdem Kota Gorontalo akan banyak berbicara. Dari tadinya 0 kursi, kami yakin Nasdem Kota Gorontalo sekurang-kurangnya akan ada 4 kursi. Bahkan bisa meraih 5 kursi di Dewan Kota. Dan insya Allah dengan kerja-kerja terstruktur, ya, masif, dengan keterpaduan tim ini, mereka bisa jadi pimpinan DPR, bahkan Ketua Dewan Kota Gorontalo. Karena gaya kita beda, Nasdem ini isunya isu-isu publik yang akan kita kelola, sehingga publik percaya terhadap partai ini. Karena itu kami yakin di bawah kepemimpinan Kakak Lola Yunus, maka Nasdem Kota Gorontalo akan jadi pemenang di pemilu legislatif nanti di Kota Gorontalo. Saya nggak pesimis loh, saya yakin betul ya. Bolehlah Anda menyebut, wartawan mungkin akan menyebut, wah sekarang aja cuma 0 kursi. Ini sama kejadiannya seperti di beberapa daerah lain. Kan ini juga figur berpengalaman di sebelumnya juga di partai lain, juga partai itu jadi besar. Ya, maka sekali lagi keyakinan ini akan terwujud di 2024 nanti. Apa kita berpartai, berorganisasi, lalu kita tidak punya cita-cita ke DPR. Di DPR kita untuk apa? Untuk membuat peraturan daerah, ya, mempengaruhi kebijakan, ya, mempengaruhi keputusan, mengawasi, mengontrol anggaran. Ya. Maka itu perlu ada DPR, apalagi jadi wali kota. Kebijakan-kebijakan itu akan diterjemahkan. Wali kota itu kan selain kebijakan sama seperti bupati, juga eksekusi. Eksekusinya di wali kota. Nah, ini penting juga. Nasdem harus bisa merebut wali kota Gorontalo di 2024 nanti. Pak Ketua, ada indikator Nasdem optimis dapat 50%, salah satu indikator. Karena Tadi banyak partai besar juga di kota ini. Tadi di pidato saya kan, saya menyampaikan tidak mudah merebut kemenangan di kota Gorontalo ini. Tapi dengan pengalaman yang dimiliki para pengurus ini, para kader ini, digabungkan dengan semangat anak-anak mudanya, ya, lalu kerja-kerja terstruktur, didukung oleh influence pengaruhnya Pak Rahmat Gobel, maka saya yakin ya, Nasdem akan memenangi pileg 2024 di Kota Gorontalo. Saya bicara sebagai orang berpengalaman juga. Bone Bolango juga Nasdem 0 kursi. Orang juga skeptis, sinis ya, ada sinisme di sana. Tapi faktanya kami bisa dapat 6 kursi dan menjadi ketua DPR. Kota Gorontalo nggak perlu 6 kursi, ya, 4 atau 5 kursi, bahkan 4 kursi pun saya yakin bisa jadi ketua DPR. Jadi kalau ada yang mau nginjak kita harus balas injak. Nah, sudahlah, kita tidak ingin menyebut ya, karena kita belajar ya, belajar bagaimana politik Gorontalo dikelola. Politik kan baik kan, politik itu kan kemaslahatan bersama, kesejahteraan bersama, kebajikan bersama. Tapi kadang-kadang ada praktek-praktek yang nggak baik. Walaupun itu harus kita terima. Nah, kita ingin contohnya, kita juga nggak mau diinjak.
Oke? Paham? Pak, satu Pak. Apakah Nasdem juga melihat ada potensi soal isu feminisme di Kota Gorontalo? Karena kebetulan kan ketuanya perempuan. Ini bisa jadi peluang nggak? Ya, bagi terlebih Nasdem, pemilih kan lebih banyak perempuan. ya, Apa bisa bagi jadi Nasdem itu bukan isu yang menarik karena sudah diterapkan. Contoh di Bone Bolango, ya, kami mengambil perempuan sebagai wakil wali kota karena paham ya, banyak sekali ya kebijakan-kebijakan politik itu menyangkut nasib perempuan. Ya. Banyak sekali Anda mau naikkan harga beras, harga minyak goreng naik, ya, harga angkot naik, harga bentor naik. Ya. Itu konsekuensinya di mana? Di ibu-ibu. Pendapatan tidak naik, terbatas, tapi bagaimana dengan pendapatan terbatas harus dikelola supaya masih bisa cukup, masih bisa beli beras, masih boleh minyak goreng. Maka perlu sekali kita menghadirkan perempuan di posisi-posisi publik, apakah wali kota, wakil wali kota, ketua DPR, ya, dan itu sudah kami contohkan Bone Bolango. Dan untuk Kota Gorontalo, ya, kandidat terkuat wali kota di 2024 jika menang ya Bu Lola akan jadi kita siapin jadi wali kota Gorontalo. Oke, cukup. Pak Ketua, Ini tadi ada target juga gubernur. Kalau kesiapan Pak Anies, person politik sebagai ketua partai kita harus siap, ya. Harus siap. Tapi sampai hari ini saya belum ada keputusan dari saya kan. Ya. kerja dulu ya. Kerja dulu. Kita harus kerja. Bagaimana kita mau jadi gubernur? Kursi kita juga kurang, ya. Kerja juga belum kelihatan. Maka lebih baik narasi kita adalah narasi keberhasilan, narasi kerja. Sampai hari ini saya no comment lah. Ya. Berarti isu Kan masih jauh. kemiskinan ini Pak Bupati akan menjadi isu sentral Nasdem ke depan ya. Pastilah. Tadi dalam sambutan disampaikan. Kemiskinan, kolaborasi. Kita ini gotong royongnya kurang Gorontalo ini. Penduduk cuma 1,2 juta, ya. APBD-nya lumayan baik, walaupun tidak banyak. Tapi kalau dikelola secara baik, saya kira kemiskinan akan bisa kita selesaikan bersama. Saling support kan, saling nambah. Ya, program, kegiatan, polisi. Nanti kalau mau rebut kosan, pilek, nanti tunggu saja nanti pilek. Tapi begitu selesai, ayo kita sama-sama gotong royong bangun Gorontalo. Sekarang hari ini kan tidak seperti itu. Tinggal lihat bajunya, Bone Bolango nggak sejalan kita ya. Nggak usah lah dikasih program di Bone Bolango, nggak usah dikasih proyek, nggak usah dikasih bantuan. Berarti yang Tidak boleh. 10 tahun pemerintahan Pak Anies kurang mendapatkan perhatian anggaran provinsi. Ya. Ketua, Ya. selain kota, ini juga pelantikan akan berlangsung. Besok kami akan lantik di Kabupaten Bone Bolango. Seyogianya hari ini juga Pak Rahmat Gobel akan hadir di pelantikan. Tapi agenda beliau di pusat sebagai pimpinan DPR padat sekali, juga agenda kepartian tidak bisa ditinggalkan, maka beliau tidak bisa hadir. Besok juga sebenarnya beliau juga akan hadir, tapi tetap tertunda juga. Beliau baru bisa datang Selasa, itu pun belum pasti ya, belum pasti karena ada dinamika di pusat juga yang harus membutuhkan kehadiran pimpinan DPR. Jadi kami akan lantik Bone Bolango, setelah itu Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara menyusul insya Allah. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.